Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid. Pagi, Pak. Selamat siang murid-murid. Pagi, Pak. Oke. Semoga kalian semua diberi kesehatan dan semangat ya untuk menjalani hari yang cerah ini. Di sini ada yang nggak masuk ya, tadi Bapak lihat-lihat ya? Iya, Pak. Ada dua. Dua ya, ada yang sakit ya? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama masing-masing, dimulai. Amin. Oke, mulai aja ya. Ini kalian lihat di papan tulis, di TV ada peluang permutasi dan kombinasi. Pernah nggak sih kalian berpikir nih, kan kalian pernah makan pizza kan? Pernah. Pizza itu banyak toppingnya, ada jamur, ada daging, ada keju. Nah, itu tuh ada beberapa macam susunan. Ada susunan jamur, daging, sama keju. Terus juga kalian pernah kepikiran nggak cara menyusun atau menghitung berapa peluang ketua kelas dan wakil ketua kelas dalam pemilihan suatu kelas? Nah, ya kan? Atau peluang siapa? Ketua OSIS. Iya, ketua OSIS atau peluang Presiden juga enggak. Presiden juga bisa ya mungkin. Oke, nah ternyata dalam itu semua itu termasuk dalam konsep matematika anak-anak. Nah, itu nama konsep matematikanya permutasi dan kombinasi gitu. Hari ini kita bakal belajar permutasi dan kombinasi. Tujuannya adalah untuk apa ya? Menghitung, menyusun sesuatu ya, peluang gitu. Nah, kali ini kita bakal belajar tentang di kehidupan sehari-hari juga. Next ya. Nah, materi kita hari ini ada pertama-tama ada pengertian dan permutasi dan kombinasi. Terus ada perbedaan permutasi dan kombinasi. Permutasi dan kombinasi ini perbedaannya tuh cukup jelas, bukan cuma nama doang, tapi ada perbedaan yang jelas. Lalu ada rumus permutasi dan kombinasi dan juga ada contoh-contoh soalnya. Ada tujuan pembelajarannya, Bapak berharap kalian dapat membedakan apa itu permutasi dan kombinasi dan juga dapat menyelesaikan soal-soal permutasi dan kombinasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kilas balik sesaat nih. Sebenarnya permutasi dan kombinasi itu dia tuh suatu cabang dari peluang. Kalian kan kelas 7 atau kelas 6 gitu, udah belajar peluang, bener gak? Iya. Peluang. Biasanya peluang tuh tentang dadu. Tentang koin. Nah, ada yang inget gak rumus peluang apa? Nah, ini apa itu peluang? Peluang itu merupakan kemungkinan kan? Kemungkinan terjadinya suatu kejadian atau peristiwa. Tentang dadu, tentang koin. Misal nih, kan mata dadu ada berapa tuh? Ada anak-anak? Nah, misal Bapak minta peluang munculnya mata dadu angka 1. Nah, itu ada rumusnya ya kan? Iya. Nah, ini rumusnya. Rumus peluang alias P sama dengan PA NA per NS. Di mana NA ini adalah banyaknya anggota dari kejadian A. Banyaknya anggota yang ingin kita cari. Kayak tadi, Bapak ngasih kalian soal banyaknya peluang muncul angka dadu angka 1 kan? Ya. Nah, itu satu peluang karena angka dadu ada 1 sampai 6. Dan NS itu adalah banyaknya anggota ruang sampel S. Kalau di dadu itu 1 sampai 6 berarti ruang sampel ada. Nah, kita langsung ke contoh soal aja. Coba Sabira baca boleh. Percobaan yang dilakukan Siti adalah pengocokan sebuah dadu dengan ruang sampel beranggotakan 6 mata dadu, dan kejadian yang diharapkan adalah munculnya mata dadu 4. Nah, yang ditanya adalah peluang munculnya angka dadu berwarna angka dadu 4 gitu. Nah, angka dadu 4 itu ada berapa? 1 doang kan? Nah, ini ruang sampelnya 6. nah, jadinya 1/6. Gitu aja. Ini kilas balik sedikit aja. Nah, mari kita mulai pembelajaran permutasi dan kombinasinya nih. Yang pertama, apa itu permutasi? Permutasi adalah pengaturan sebagian atau seluruh himpunan dalam urutan tertentu. Nah, tanda kurungnya nih, urutan elemen diperhatikan. Jadi, urutan harus diperhatikan. Nanti kalian bakal menyadari sesuatu. Nah, terdapat 2 macam permutasi, yaitu pengulangan dibolehkan. Misal kalau kunci pin ada 2, 4, 4, 9, itu boleh ya kan? Kan nggak ada aturan nggak boleh angka sama. Kalau yang kedua, pengulangan tidak dibolehkan. Contoh ada 3 pembalap pertama yang melewati garis akhir. Tidak mungkin satu balap juara 1 menjual dunia 1 orang gitu. Loh, saya 2 orang. Itu kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah, sekarang ini permutasi. Kalau permutasi itu tentang urutannya diperhatikan, oke? Urutan. Nah, kalau kombinasi itu apa sih?
Kombinasi itu kebalikan, nggak kebalikan banget sih. Konsepnya beda sama tapi ada bedanya lah. Kombinasi adalah proses pemilihan elemen dan himpunan di mana urutan pemilihan elemen tidak diperhatikan. Nah, kalau ini tuh ngacak, jadi bebas, jadi elemennya urutannya tidak diperhatikan gitu. Terdapat dua macam kombinasi pengolahan dibolehkan. Contohnya ketika Faisal mengambil bola dari suatu wadah yang berisi 3 bola merah dan 3 bola biru. Bisa saja terambil 2 bola merah dan 1 bola biru. Dan gitu-gitu lah. Intinya kombinasi ini boleh ngacak. Sedangkan bukan ya? Urutannya tidak diperhatikan, sedangkan permutasi urutan diperhatikan. Nah, sampai sini apa sih bedanya permutasi dan kombinasi? Kalau permutasi itu ada urutannya, kalau kombinasi juga harus ada urutannya. Iya. Betul. Sering dibahas sama Bapak ya? Iya, Pak. Urutan diperhatikan. Bapak Faisal. Nah, contohnya dalam soal-soal nih, permutasi dan kombinasi. Yaitu, permutasi itu menyusun kata sandi. Nah, kalau menyusun kata sandi itu kadang-kadang ada yang perlu diperhatikan urutannya. Sedangkan kombinasi itu memilih kelompok. Jadi misal nih, kalian kan pernah milih kelompok ya? Kalian jangan ketawa dong. Ketawa nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Ketawa nggak apa-apa. Nah, kalau kombinasi itu memilih kelompok. Contohnya kalian di situ ada 5 orang tuh. Memilih kelompok beranggotakan 3 orang. Nah, itu bisa pakai kombinasi. Alias itu tuh nggak ngaruh. Misal kalau Jara sama Sabira sama aja kayak Sabira dengan Jara. Ya kan? Sabira Jara sama aja kayak Jara Sabira. Paham ya? Lalu kalau yang kedua memilih pemenang dengan bertingkat. Nah, itu kan ada urutannya tuh 1, 2 dan 3. Lalu ada juga menyusun susunan organisasi, sama aja. Ada ketua, wakil, sekretaris, bendahara. Ada 4 tuh. Lalu ada juga menentukan posisi duduk pada meja gitu. Nah, sedangkan kombinasi ada memilih peserta yang lolos untuk babak selanjutnya, memilih perwakilan, dan mengambil 2 bola dari wadah. Intinya kalau kombinasi, Urutan tidak diperhatikan. Ah, pintar. Oke, lanjut ya. Udah paham lah ya bedanya ya? Udah? Udah. Alhamdulillah. Nah, ada yang penasaran nggak sama rumus permutasi dan kombinasi? Penasaran. Nah, sebelum penasaran, kita ada yang masih ingat sama faktorial nggak? Yang dikali. Nah, faktorial tuh. Yang tanda serupa. Betul nih, misal nih Bapak nanya 3 faktorial itu apa? 3 kali 2 kali 1. Pinter. Nah, 3 kali 2 kali 1. 6 ya? Ya. Gitu, faktorial tuh intinya bilangan yang dikali oleh bilangan sebelumnya. Sip, lanjut. Nah, ini adalah rumus permutasi. Ternyata permutasi itu bukan cuma 1, anak-anak. Ada 3. Ada permutasi siklik, permutasi biasa, sama permutasi yang unsurnya sama. Kita tulis dulu ya. Coba bacain rumus permutasi apaan? P, N, R. Terus pembilangnya apa? Pembilangnya? N faktorial. Penyebutnya? N kurang N faktorial. Nah, dalam kurung dulu ya. Iya. Kurung. Nah, kalau ini permutasi biasa, di mana N ini adalah banyaknya elemen himpunan keseluruhan, alias banyak ibaratnya ruang sampel lah, ya, ruang sampel. Nah, sedangkan R ini banyaknya banyaknya yang diamati, alias yang diamati betul. Nah, lanjut aja permutasi siklik. P siklik apa? Buka kurung N min 1 faktorial. Nah, Pak, di mana R-nya, Pak? Nah, permutasi siklik ini agak istimewa karena dia nggak ada R. Dan dalam contoh soal kehidupan sehari-hari, istimewa juga. Nanti aja. Nah, ini adalah rumus yang ketiga. Rumus permutasi dengan unsur yang sama. P aja deh, biar nggak repot. Nah, rumusnya tuh pembilangnya N faktorial, lalu A faktorial. Itu kesalahan. Lanjut aja. Ini rumus-rumusnya ya. Nih, Bapak tulis ya, biar enak. Nah, yang ketiga, rumus kombinasi. Beda ya, ternyata kalau kombinasi itu cuma ada 1. Rumusnya apa? C. Pembilangnya apa? Faktorial. Penyebutnya? R faktorial. Oh. Dalam kurung N dikurang faktorial. Nah, faktorial gitu. Bedanya apa kombinasi sama permutasi? Coba kalian lihat bedanya apa? Di Ada Nah. yang di depan.
Ada tambahan R faktorial di penyebutnya ya. Ya. Nah, ini apa ya? Yang bikin kombinasi itu angkanya nggak segede permutasi. Karena dia tuh ada sesuatu yang dikurangin. Ya kan? Makin dibagi lah ibaratnya ya kan? Oke, kita langsung lanjut aja ke contoh soal lah biar kalian makin jago lah. Nah, ini pertanyaan pertama. Menjelang pergantian pengurusan BEM UNJ akan dibentuk panitia inti sebanyak 2 orang, terdiri dari wakil dan ketua dan wakil ketua. Dan calonnya tersebut ada 6 orang, ada A, B, C, D, E, F. Ada berapa pasang calon yang dapat duduk sebagai panitia tersebut? Nah, ayo anak-anak, ini pakai mana? 1, 2, 3, 4. Pakai permutasi biasa, siklik, unsur sama. 1. Ayo, yang mana? 1. Apa Isa? Yang 1. Pinter. Nah, Kasih biasa. kenapa bisa Adida? Karena dia itu urutannya diperhatiin. Nah, Kayak pinter. 2 orang. Nah, jadi kan beda ya. Wakil apa ya? Ketua dan wakil ketua itu beda sama wakil ketua dan ketua. Iya. Nah, jadi urutan diperhatikan. Gimana caranya nih? P N-nya tuh apa? Ayo. Ruang N-nya sampel. banyak orang. Banyak orang berapa? 6 faktorial per N dikurang R. N-nya 6 dikurang 2 berapa? 6 di 4. 4 faktorial. Nah, kalau begini 6 dikali 5 dikali 4 faktorial aja per 4 faktorial gitu. Jadinya kita bisa mengeksekusi pembilang dan penyebutnya. Dibagi. Bagi. Nah, bisa nih, seret. Sore gitu. 6 dikali 5 jadinya berapa? Ternyata ada 30 cara untuk menyusun kandidatnya. Ada peluangnya ada banyak teman-teman. Anak-anak. Nah, lo 30. Sip. Lanjut, pertanyaan kedua. Ternyata, oh iya, Bapak lupa ngasih tahu. Kalau permutasi siklik ini, dia tuh dikhususkan untuk duduk di meja nih biasanya. Dia tuh contoh soalnya banyak kan duduk di meja, kayak meja melingkar nih. Nah, itu berapa sih peluang susunan orang tersebut yang duduk? Nah, itu pakai permutasi siklik biasanya ya. Soalnya itu yang sering kita temui. Jadi yang nggak ada ujungnya ya? Gak ada ujungnya, endless. Nah, soalnya apa? Jika ada 4 orang yang akan duduk mengelilingi meja bundar, maka berapa banyak posisi duduk yang mungkin akan dilakukan? Pakai yang mana, anak-anak? Betul, permutasi siklik. P sama dengan N-nya berapa N-nya? 4. Iya, 4. Karena cuma ada 1 ya? Iya, 4 orang 1 3. Ya, Jadi 6. 3 faktorial 6. Nah, berarti ada 6 peluang. 6 susunan. Iya, 6 susunan cara. Nah, betul ya? Tuh, meja bundar. Oke, yang ketiga, jika panitia lomba ingin mengacak kata aku pintar, maka berapa banyak susunan acak yang mungkin akan disusun? Nah, ini agak tricky. Kenapa bisa begitu? Karena aku pintar. Jadi itu ada 2 huruf vokal yang sama, yaitu A. Nah, sorry ya, saya itu sendiri. Nah, A-nya ada 2. Berarti kita bisa pakai unsur yang sama. Coba. P sama dengan. Nah, di sini N-nya ada berapa, yo? A. Enggak. 8. A, K, U, P, I, N, T, R. Oh, A-nya kan dihitung. A-nya kan dihitung 2 kali, Pak. Enggak. Karena Kenapa? sudah sama. N-nya dihitung, A-nya dihitung, benar. Ruang sampel semuanya dihitung. Berarti ada 9. Nah, benar 9. Berarti ruang sampelnya ada 9 gitu. Dan unsur yang samanya ada 2, yaitu A-nya ada 2. Berarti 9 faktorial dikali 2 faktorial. 9 dikali 8. Intinya panjang deh. Kali 6 kali 5 kali 4. Gampang, Pak. Wah, Enggak panjang. Panjang. Nah, ini bakal jadi ribuan ya anak-anak ya. Hasilnya 181.440 cara. Ya ini itu manual lah. Kalau kalian dalam ujian kalian bisa gampang lah. Tuh. Pembahasannya pola himpunan keseluruhan terdapat elemen yang sama yaitu huruf A kan. Jadi ini pakai unsur yang sama gitu aja. Soal terakhir nih. Dalam ayo gitu. Ulang. Soal terakhir. Dalam suatu kelompok terdapat 6 orang.
Jika dua orang di antaranya akan melakukan presentasi di depan kelas, berapa banyak susunan yang mungkin untuk dua orang tersebut? Nah, ini presentasi bersama ya. Nah, ini pakai apa teman-teman? Anak-anak? Kombinasi. Karena urutan tidak diperhatikan, karena dia presentasi barengan. Iya, bebas. Oke, lanjut aja. Kita masukkan ke dalam rumus. Kita substitusikan ke dalam rumus nih. Cek, sama dengan N-nya berapa? 6. R-nya berapa? 2. Karena yang diamati 2. Bukan 3, bukan? Bukan 4. Bukan. 2 faktorial. N dikurang R, 6 dikurang 2. 4 faktorial. Nah, kalau kayak gini seperti yang cara di atas, kita tuh pelan-pelan aja. 6. Oh enggak, bukan pelan-pelan. Kita penyebutnya kan 6 dikali 5 kali 4. Nah, kita stop sampai saat sama dengan penyebut. Kenapa, Pak? Biar dapat dibagi. Iya benar. Wih, ya kan? Biar gampang. Biar nggak terlalu capek. 6 dikali 5 dikali 4 4 faktorial. Pinter Dewi. Terus 2 faktorial berapa? 2 kan? Dikali 4 faktorial. Tinggal kita bagi aja sama karena penyebut sama. 30 per 2. Pinter berapa? 15. Oke, berarti ada 15 cara. Selesai. Belum. Nah, Nggak ada PR. enggak ada PR, ada latihan soal aja. Ya. Bapak akan bagi nih, ini ada 4 latihan soal nih. Tolong jadi kelompok ya, Adidas sama Aisyah boleh. Di belakang Dahlia juga. Nah, Bapak bagikan ya. Nah, ini coba Bapak buat pegang dulu. Kasih Bapak. Ya, sama-sama. Oke. Itu ada nama sama kelompok. Ini kelompok Dwi kelompok 1. Retno 2, Elvira 3, Aura 4 gitu. Nah, di situ ada kelas 12. Kelas 12 ayo anak-anak kelas 12. Nah, di situ ada 4 soal. Ayo Bapak minta kerjain 5 menit aja lah. Gampang kan nih? Tuh. Udah ada rumus-rumusnya kan? Iya Bapak. Iya, Pak. Yuk, kerjain. Berarti 8. Yuk, dikerjain. Ya Bapak. Udah umur akhir aja. Akhir dulu. Oh, dulu. Oke. Keren banget kalau udah semuanya. Pinter. Ini yang satu pakai rumus apa? Siklik. Gini kan. Pinter banget. Apa sih? Semangat tuh. Jangan ragu, jangan bimbang. Gue bingung jadinya. Iya kan 12. Iya faktorial 12. Gini kan maksudnya. Iya. 12 per 12 min 2. Aku kasih berarti. N min 12 dikurang 2 faktorial. Iya. Iya. 12 berarti 10 faktorial. Pinter. 10 dulu. Faktorial. Kombinasi pinter. Oh, 4 tuh ya betul ya. Berarti 2 ya. Enggak ada. Iya 4. 10. Ya enggak ada. Satu ngomong. Semangat.
Kali 9 kali 8. Ya, 10 kali 9 kali 9. Ada. Udah. Udah dong. Udah. Ya boleh disimpan dulu. Nanti kita bahas. Permutasi urutan diperhatikan, sedangkan kombinasi urutan tidak diperhatikan. Terus terdapat Punya aku udah selesai, kamu lama. Dia baru nomor 3. Saya nggak boleh berantem. Dia nomor 1 2 belum. yang atas 210. Ya anak-anak. Bapak saya mau maju. Maju Bu. Enggak. Maju aja, Pak. permutasi biasa permutasi. Gas maju. Setiap kelompok satu soal ya. Aku nomor 1. Ih, satu. Bapak kita kan nomor 1. Oke, udah. Udah 4 kelompok udah mengerjakan soalnya. Aku nomor 1. Nomor 3. Ini gue cuma 4 ya udah. Aisyah kelompok Aisyah nomor 4. Aku nomor 3. Sia Dewi nomor 1, nomor 3, nomor 2. Ya, boleh nomor 1 dari Dewi. Nomor 3 deh. Yuk. Sebutkan saja Pak. Hah? Sebutkan. Bukan. Ditulis sama disebutkan. Iya, bebas. Gak usah anak-anak, gak usah ditulis, gak usah ya. Yuk kita, iya gini aja. Ditulis. Sebutkan aja pasti Sebutkan aja apa pak? Sebutkan aja. Oke, jadi Anak murid nih. jadi Ayo, tak ini dong. Oke, jadi yang pertama ini bisa lihat kan Ayo, soalnya liatin. ini tentang meja bundar. Kayak tadi Bapak Faisal udah jelasin pakai rumusnya siklik. Siklik. Tuh, terus rumusnya itu berarti 8 dikurang 1 faktorial. 8 itu dari jumlah yang dihadiri. Ya. Terus jadinya 8 kurang 1 jadinya 7. 7 faktorial berarti 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Terus Panjang. hasilnya 5040. Kelompok kan bener? Iya. Boleh kelompok 2, Gaitsa. Boleh maju. Yeay. Belum. Yuk kita nomor 2. Boleh. itu tentang permutasi biasa, soalnya di sini ada pemilihan ketua OSIS. Benar tuh. Ya, rumusnya Kenapa permutasi biasa? karena dia itu ada urutannya. Pinter. Iya. Boleh lanjut dari Gaitsa. Terusnya n faktorial 12 faktorial dikurangi 12 kurang 2 10 faktorial. Jadi tinggal 10 kali 11 kali 12 faktorial terus faktorial bisa dicoret, tinggal 11 kali 12 jadi 132 cara. Benar, ada 132 cara anak-anak. Benar. Oke. Masih kelompok 3. Ya boleh, Dwi maju Dwi. Oh ya Jara, kelompok 3. Gas. Nomor 3. Hah? Iya kelompok 1. Iya kelompok 1 nomor 3 maksud Bapak. Oke, soalnya kan pada box terdapat 10 kelereng kecil yang sudah diberi tulisan huruf A hingga J. Ya. Orang anak ingin mengambil 4 sekaligus secara acak. Ada berapa cara yang bisa ia gunakan untuk mengambilnya? Pakai di rumus apa dia? Pakai kombinasi. Betul, kenapa? Karena di sini kan keterangannya mengambil 4 sekaligus secara acak. Jadi kita pakai kombinasi. Jadi kombinasi 4 dari 10. Jadi 10 faktorial per 4 faktorial dikali 10 dikurang 4 faktorial itu kan 6 faktorial. Habis itu kita tulis perkaliannya sampai betul, dengan betul. 6 faktorial. Jadi 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial Hasilnya? per Oh, 4 faktorial itu kan 4 dikali 3 kali 2 kan kali 1 Ya. dikali dengan 6 faktorial. Ya. Nah karena pembilang dan penyebutnya ada 6 faktorial maka bisa kita coret atau kita bagi. Jadi hasil keseluruhannya itu ada 210. Ya, kelompok 2, 3, 4 sama? Nah, makasih Jara.
Boleh Dahlia, gas. Kelompok 4 terakhir. Ini ada agak ditulis nggak apa-apa ya? Apa-apa yang penting. Ini kan soalnya kesimpulan materi permutasi dan kombinasi hari Tuh. ini. Nah terus tadi pertama dijelasin itu kalau peluang itu ada 3. Itu permutasi biasa, lalu permutasi siklik sama kombinasi. Terus ini kalau permutasi biasa itu peluang yang memperhatikan urutan. Kalau kombinasi itu peluang yang tidak memperhatikan urutan. Ya, Tapi ya, kalau ya. permutasi siklik itu digunainnya buat yang meja bundar atau lingkaran. Gitu, udah. Oke, makasih Dahlia. Dahlia, Iya. bedanya permutasi sama kombinasi apa? Kalau permutasi memperhatikan urutan. Ya. Kombinasi nggak memperhatikan. Oh, pinter. Oke, berarti udah kalian udah ngerjain 4 soal ya? Oke. Alhamdulillah, ternyata materi hari ini selesai. Hari ini kita belajar tentang permutasi dan kombinasi. Ternyata simple aja kan permutasi itu. Urutan diperhatikan, kayak contohnya tadi ada pemilihan wakil dan ketua dan wakil ketua ya kan. Ada juga tentang juara lomba. Terus ada juga permutasi siklik. Ada permutasi unsur sama dan kombinasi gitu. Nah, kita juga tadi udah menyelesaikan beberapa latihan soal ya kan. Ada 4 latihan soal dan kalian sudah berhasil menyelesaikannya. Nah, sebelum kita akhiri nih, ada inget gak rumus kombinasi apa? Wah, pintar. Kalau permutasi siklik? Wih, pintar. Oke, kalian nih hebat. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat berguna di kedepannya bagi kalian dan bagi Bapak sendiri. Selebihnya mohon maaf, Bapak izin pamit dulu karena sudah mau pulang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih anak-anak.